bukan karena mental ya. Karena ada yang falesnya karena mental loh. Oh ya? Ya, contohnya misalnya gini ya, kayak kalau kita dari kecil nih, dari SD, lingkungan kita tuh nggak musikal sama sekali. Terus kita SMP, kita nyanyi di celah-celah. Terus begitu SMA, kita nyanyi dibilang artis. Kita mentally jadi tertekan gitu untuk nyanyi, kita nggak mau nyanyi. Itu bisa loh jadi fals, aduh kayaknya gue fals deh suaranya. Aduh, enggak, gue suara gue jelek gitu. Halo dan selamat datang di Mas Nanya, sebuah acara ngobrol-ngobrol yang dipandu oleh gue sendiri, Aulia Masna dan Debbie Permata. Kali ini kita kedatangan seorang legenda dunia musik, vocal coach Indra Aziz. Indra ini sebagai vocal trainer dia udah bukan cuma pengalaman ya, tapi kerja bareng banyak banget artis-artis atau musisi Indonesia yang udah kemana-mana, kayak correct me if I'm wrong ya, Ari Lasso, Agnes Monica, Afgan, dan waktu itu kalau nggak salah tuh sempet naik banget waktu ada Indonesian Idol. Excuse my ignorance, lo masih di Indonesian Idol atau acaranya masih ada nggak sih? Iya, Indonesian Idol masih ada. Masih ada ya? Gue udah nggak pernah denger soal acaranya. Mungkin gue udah di luar cycle itu dan gue berapa tahun gue udah tinggal di luar Indonesia kan, baru balik lagi belum terlalu lama. Jadi gue nggak tahu itu acara masih ada apa enggak. Tapi lo masih involved di situ, enggak? Enggak, gue udah nggak lagi. Karena mereka mengharuskan di tempat latihan di tempat. Oke. Gue nggak bisa, jadi gue mundur. Oke. Kesibukan lo jadi sekarang apa aja nih sekarang? Iya, jadi gue ada sekolah musik kebetulan, sekolah vokal sendiri, terus bikin konten sama NFT sekarang. lagi building sesuatu di dunia Web3. Oke. Masa sempat ngebahas Kak Indra Aziz ini kayak terkenal banget vocal coach di Indonesian Idol gitu, bareng artis yang lain juga. Tapi kalau untuk orang-orang seperti aku yang mbak biasa saja tuh sangat-sangat biasa aja. Bener, maksudnya beneran kayak hampir semua temanku yang kayak tiba-tiba pengen nyanyi, adekku, teman-temanku yang kayak kalau belajar nyanyi kita lihat di YouTube, lihat apa ya? Vokal Plus aja, Kak Indra Aziz aja, itu tuh pasti kita top of mind kita tuh kalau vokal plus kayak. Jadi thanks to you untuk semua teman-teman yang mau nyanyi di sini pasti nonton deh, nggak mungkin enggak sih. Kalau di Indonesia pasti nontonnya kontennya Kak Indra Aziz ini. Aduh, terima kasih banyak. Thank you. Apa yang membuat lo mau bikin channel Vokal Plus? Jadi emang dari dulu tuh gue sangat seneng bikin konten. Jadi gue dulu tuh bikin blog, nulis blog zaman awal-awal blogger, terus Yahoo Groups. Gue punya Yahoo Groups ngebahas musik waktu itu, kita banyak diskusi musik, ngebahas nyanyi. Nah, terus waktu Twitter mulai rame, gue tuh punya hashtag namanya Singing Tips. Oke. Nah, hashtagnya tuh kebetulan rame. Nah, akhirnya gue pikir, wah ini pas tahun 2009 ya kayaknya, 2009 gue ramein hashtag itu, Singing Tips. Kemudian ternyata banyak yang meminati, dan 2012 akhirnya gue memutuskan menseriuskan lebih dalam lagi, yaitu dengan membuat YouTube channel. Wow, 10 tahun ya? 10 tahun. Jadi YouTube channel itu ternyata ngebuka banyak hal, karena somehow orang jadi melihat apa yang ditawarkan gue atau Vokal Plus dalam dunia nyanyi itu bisa dibilang serius, dan juga mungkin kalau orang bilang ini ya, ternyata kalau lo passionate akan sesuatu, orang tuh bisa nyampe aja ke yang mau gitu. Dan gue ngerasain itu sih, salah satunya sejak itu juga gue di Idol pun gara-gara di YouTube juga gitu.
Oh, jadi Wow. mereka waktu itu meminang lo sebagai coach untuk Indonesia Idol karena dari channel YouTube itu. Betul, gue sih merasa begitu karena waktu itu di YouTube bahkan sampai sekarang ya itu sedikit banget orang yang bikin konten mengenai edukasi musik, edukasi vokal gitu. Karena kan itu sebetulnya kontennya konten yang enggak apa ya, mungkin enggak berpotensi viral gitu ya. Ternyata tapi kalau misalnya memang topiknya pas bisa aja sih akhirnya viral gitu. Tapi ya benar di Indonesian Idol awalnya gue di kontak itu gue merasa ya sejak banyak konten di YouTube. Oke. Ngomong-ngomong viral, kayaknya ada satu video lo yang sempat rame deh, yang kalau nggak salah lo nyoba bikin lo nyanyi tapi akapela dan banyak dalam satu layar. Jadi lo ada kayak 12 Indra Aziz nyanyi dengan apa? Dengan oktav yang beda-beda. Ya, itu sekitar 4 tahun lalu, Sudah lama ya? tahun lalu gitu. Itu dalam rangka ini 17 Agustus. Oh iya iya iya. Iya. Now I remember. Itu jadi gue bikinnya tahun berapa, viralnya setahun kemudian. Karena tahun timing, biasanya viral tuh timing ya. Iya benar ya. Dan viral tuh di WhatsApp gitu. Bahkan video aslinya di YouTube itu nggak nyampe 100.000 view-nya, tapi di WhatsApp viral. Jadi sama orang di-download, di-share di WhatsApp gitu terus main dari situ. Perbuatan dari by many gitu ya. Iya, Biasanya kan iya, ada kalau yang kita tuh ada tulisan sampai ada tulisannya di forward Iya, banyak Forward by orang. so many people. Iya. Nah, video gue yang terakhir, pokoknya yang tahun ini, itu yang paling viral, gue ngomentarin penyanyi yang lagi viral. Namanya Zinedine Zidane, gitu. Yeah. Itu di TikTok, sekarang di TikTok tuh kalau nggak salah 13 juta view-nya. Wow. Itu gokil sih. Itu makanya gue merasa TikTok tuh bagian yang sangat penting dari Vokal Plus karena ya apa namanya kemungkinan lo untuk viral tuh tinggi kalau menurut gue. Dan audiensnya cepat ini ya, cepat bereaksi, cepat apa namanya, cepat merespon konten yang apa sih relevan atau mungkin relate ke ya ke merekanya lah gitu loh, ke audiensnya. Betul. Asal jangan baca komen. Karena komennya sebel banget, Pak. Ya, nggak semua sih, tapi ya kita harus lebih bijak aja memilah-milah apa namanya bagian komentar. Itu penuh ranjau biasanya. Komentar tuh nggak di TikTok, nggak di YouTube, nggak di mana, itu penuh ranjau biasanya. Betul. Mesti hati-hati. Cuma sama kalau TikTok kayaknya lebih reaktif aja kali ya maksudnya ya. Jadi kayak Ya, kan cepat gitu ya. kan orang ngerasa lebih gampang, ya lebih apa ya? Ya kayak lebih reaktif, lebih gampang untuk nyampein pendapatnya sih. Ngerasa nggak ada batasan juga kan. Jadi nggak ada rem ya. Anyway, aku nanya, kalau orang mau latihan vokal tuh mulai dari mana, Zak? Kalau menurut gue nih, ini based on my experience dan gue percaya banget sama hal ini. Justru mulainya bukan dari teknik vokal menurut gue, tapi dari mental. Karena banyak banget orang itu mau nyanyi ini. Nah, Debbie nih contohnya nih. Itu iya, soalnya tadi dari pertama awal aja dia udah bilang dari awal nggak bisa. Nah, padahal belum tentu. Kalau misalnya, ya kan. Jadi pertama mesti didorong dulu tuh, dimunculin dulu mental ininya, mental starnya. Artinya kenapa gue bilang star? I mean star di sini maksudnya gini ya, lo berani untuk bersuara, berani untuk ngeluarin suara lo. Ntar urusan dibenerin, urusan kedua. Yang pertama lo keluarin dulu aja tuh, mau salah, mau fals, mau jelek. Yang penting abis itu bisa kita latih tekniknya, kita latih pernafasannya. Itu justru langkah yang setelah lo mentalnya udah dapet. Gitu kalau menurut gue. Oh, iya sih. Karena kayaknya kalau mentalnya udah pede gitu, gue mau nyanyi tuh kayaknya akan lebih gampang kali ya buat kayak coba lagi, mau jelek juga mau coba lagi kali ya. Emang justru yang bikin orang gagal mau belajar tuh kayaknya emang kayak kayaknya enggak deh, jelek nih gitu. Benar banget, banyak banget orang kayak gitu. Bahkan profesional pun sampai sekarang masih
kadang-kadang mesti fight sama insecurity-nya dia gitu. Terutama kalau mereka mau manggung di panggung yang besar, ketika banyak teman-teman seangkatannya yang mau perform, itu mereka masih tuh kadang-kadang mesti berhadapan dengan insecurities yang itu bisa ngaruh ke suaranya dia. Iya. Terus kalau once sudah ada tuh mentality dan juga udah dilawan insecurity-nya, terus kemana tuh abis itu? Nah, setelah itu baru kita ngomongin teknik vokal. Oke, jadi kalau menurut gua nomor satu teknik yang mesti kita rapihin. Ini kalau kita ngomong sudah bisa nyanyi ya. Kalau maksudnya sudah itu mestinya pendengarannya sudah bisa bedain mana yang fales, mana yang nggak fales gitu ya. Itu mulai dari pernafasan dulu. Pernafasan tuh kayak apa ya? Buat pemain bola, ini kayak ngelatih kakinya. Ya, bener-bener pondasinya tuh. Jadi istilahnya, kalau gue juga bilang nyanyi itu adalah seni mengatur nafas, ya kan? Jadi kalau istilahnya kita udah fasih ngatur nafas kita dengan latihan-latihan, nyanyi itu lebih mudah dan nggak gampang capek deh, kurang lebih gitu. Oke. Tapi susah banget loh Mas. Nah, aku udah cobain soalnya kayak kok perasaan nafas tiap hari gitu ya. Tapi kok kalau buat nyanyi tuh kayaknya apa sih, gimana sih nafas dari gue tuh gimana sih, sampai kayak gimana ya, susah banget ya, gimana ya caranya gitu, sampai kayak kok belum ngerti-ngerti ya gitu rasanya nafas adalah kegiatan yang dilakukan sehari-hari kayaknya, tapi kalau untuk teknik untuk nyanyi tuh ternyata ada lagi gitu ya, untuk biar panjang nafasnya dan lain-lain itu ternyata susah juga, nggak segampang itu, nggak cuman udah gitu doang gitu. Tricky juga ternyata ya. Agak sulit karena gue belum pernah nyoba. Coba deh Mas. Ya, ada dua poin menarik di sini yang tadi Debbie bilang sama yang Mas Na bilang. Yang Debbie bilang tadi, nafas itu kan sehari-hari ya, kita ngomong juga pakai pernafasan kan. Tapi nyanyi itu berbeda dari nafas kita sehari-hari dan ngomong sehari-hari ya kan. Kita ada nada panjang, ada nada tinggi, ada nada yang halus, ada yang keras. Makanya kita perlu latihan sendiri. Nah tadi yang Mas Na bilang juga penting tuh, karena belum pernah nyoba. Jadi menurut gua nih, banyak banget hal-hal yang kita rasa susah, kita rasa tricky, karena kita belum nyoba aja. Begitu kita udah nyoba, ternyata nggak sesusah itu. Makanya gue selalu pokoknya gini, moto Vokal Plus dan gue adalah bebaskan suaramu. Itu udah penting banget ya. Itu kunci dari segala kunci, bebaskan suaramu. Tagline-nya Indra Aziz ya, bebaskan suaramu. Yes. Menurut lo apakah semua orang bisa nyanyi? Atau ada nggak sih yang memang udah nasibnya memang nggak bisa nyanyi gitu? Ya. Jadi gini, kalau ini gue akan menjawab dari dua kacamata yang berbeda. Yang pertama dari kacamata industri mainstream ya. Gue akan bilang nggak semua orang bisa jadi penyanyi, gitu. Karena jadi penyanyi itu it takes a lot more than just singing ya. Ya kan? Tapi menurut gue semua orang, kalau nggak bawa-bawa industri ya ke sini ya, menurut gue semua orang harus nyanyi justru. Apakah nanti bagus apa enggak, again itu relatif. Di kuping yang dengar bisa bagus, bisa jelek. Kalau ada orang yang tone deaf, artinya dia nggak bisa bedain yang males atau enggak, nah itu yang mungkin perlu waktu lebih lama untuk benar-benar bisa ngelatih basicnya aja gitu. Tapi menurut gue jangan sampai itu menghentikan dia dari bermusik atau bernyanyi sih, karena ada faktor-faktor lain selain ini. Kalau kita ngomong tone deaf atau nggak bisa dengar fals atau nggak, kita kan ngomonginnya specifically tentang pitch ya kan. Sementara nyanyi itu nggak cuma pitch doang, tapi ada rhythm, ada storytelling, ada ekspresi. Jadi kalau orang ini mungkin pitch-nya jelek, dia bisa pilih lagu yang lebih rhythmic ya kan, terus lebih ekspresinya, lebih performance-nya kayak gitu. Jadi menurut gua kalau penyanyi profesional nggak bisa. Tapi kalau nyanyi, yes, semua orang harus nyanyi. Gitu. Semua orang harus nyanyi, oke. Ya. Bahkan nonton dance pun bisa dilatih ya sebenarnya, itu tuh kayak by practice ya berarti sebenarnya. Karena sebetulnya kan gini, pitch dan rhythm itu kan sesuatu yang kita bisa ukur, ya kan? Kalau kita bisa ukur, berarti bisa diatur.
Artinya kalau kita oke nih pitch-nya nadanya segini, itu terukur jelas, bisa kita bedain mana yang salah mana yang benar. Berarti kalau kita latih pelan-pelan, gue sih percaya bisa ya. Orang ini juga harus latihan belajar. Dia kalau serius banget nih, dia ngerasa tone deaf, dia mesti belajar main piano, itu wajib banget. Itu sangat, soal semua temen gue yang main alat musik itu nggak ada yang tone deaf, mau nggak mau, karena dia tiap hari mesti latihan dan tiap hari kupingnya tuh dilatih banget dan untuk sensitif, peka terhadap nada. Jadi salah satu cara untuk mengatasi tone deaf itu belajar main piano? Sangat pengaruh. Interesting. Wow. Tapi apa rata-rata biasanya kalau orang yang bisa main piano, alat musik yang lain juga banyak yang bisa, kayak orang, gak tau sih ini kesotoyan aku aja ya. Kalau ngeliat orang main gitar belum tentu bisa main piano, tapi kalau orang main piano biasanya bisa main gitar. Iya gak sih? Bisa jadi sih, tapi ya pasti gini, kalau piano kan alatnya tidak sebanyak gitar. Kalau kita kemana-mana pasti ada gitar kan. Kita ke nongkrong di warung pasti ada yang punya gitar. Gitar dong gitu, pasti ada yang bawa gitar. Tapi piano tuh nggak bisa. Mesti datang ke studio. Iya kan? Ya. Jadi gua rasa itu salah satu faktor kenapa orang banyak kan bisa main gitar. Tapi memang benar yang tadi Debbie bilang, piano tuh mencakupi banyak sekali karena secara range dia mencakupi range dari seluruh alat di orkestra, dari yang paling bass banget sampai piccolo, dia ada tuh range-nya di piano. Selain itu, secara skill juga tangan kiri, tangan kanan, plus kaki, pedal itu mesti pisah semua. Dan juga di piano ada dua hal yang penting banget dalam musik, yaitu harmoni sama melodi. Itu semua tergabung dalam satu alat, yaitu piano. Sehingga kalau dia mau belajar alat musik lain, pasti lebih mudah. Mau belajar biola, belajar vokal, belajar bass, belajar gitar, pasti lebih mudah kalau dia belajar dengan piano. Gitu. Mas Na tertarik nggak Mas Na untuk belajar vokal? Kan belum pernah nih. Tertarik nggak? Maybe, Gimana I don't know. membuat menyanyi Mas Na, menurut Mas Na gimana sekarang? I don't know, Deb. Doesn't bother me yet. Mungkin satu hari. Tapi kan semua orang pasti suka nyanyi nggak sih? Kalau buatku nggak tahu ya. Kayaknya semua orang deep down inside tuh suka deh nyanyi. Kayak mau fals mau enggak tuh ada nggak sih kayak dinyanyi? Dengerin lagu nyanyi, di kamar mandi nyanyi. Iya nggak sih? Kayaknya sih ya. Nyanyi itu adalah hal yang menurut gue sangat menyenangkan, sampai itu menjadi sebuah profesi. Karena habis itu lo terpaksa nyanyi mau nggak mau. Iya, benar. Kadang-kadang gila nih gue lagi bete banget, tapi kontrak lu mesti menghibur orang, sekian ratus orang, lu mesti senyum, lu mesti menghibur, padahal lo lagi bete gitu. Iya, ya kayaknya semua job gitu. Kalau orang suaranya false tuh bisa dibikin nggak false nggak sih? Ya, menurut gue sih bisa ya, tapi harus sabar. Karena kan gue ngelatih itu banyak banget orang dari yang nggak bisa nyanyi, fals segala macam, sampai kemudian bisa dan lumayan lah gitu. Menurut gue kuncinya itu di membiasakan diri sih, Mas Tan. Yang pasti dia mesti mempertajam kepekaan pendengarannya, belajar alat musik itu nomor 1 banget. Setelah itu dia mesti biasain tuh, kalau misalnya dia insecure nyanyi di depan orang, dia nyanyi sendiri di mobil, sambil dengerin musik ikut nyanyi. So in a way ini kayak kan nyanyi itu kegiatan fisik ya, jadi lo mesti membiasakan diri fisik lo, badan lo itu bermanuver dengan segala macam nada tinggi, nada rendah, berbagai macam melodi, sehingga badan kita terbiasa. But it's going to take time, terutama kalau lo falsnya benar-benar karena tone deaf, bukan karena mental ya. Karena ada yang falsnya karena mental loh. Oh ya? Ya, contohnya misalnya gini ya, kayak kalau kita dari kecil nih, dari SD, lingkungan kita tuh nggak musikal sama sekali. Terus kita SMP, kita nyanyi di celah-celah. Terus begitu SMA, kita nyanyi dibilang artis. Kita mentally jadi tertekan gitu untuk nyanyi, kita nggak mau nyanyi. Itu bisa loh jadi fals, kayaknya gue fals deh suaranya. Enggak, suara gue jelek ya. Itu bisa ngaruh banget. Gitu. Jadi memang case by case, tapi tetap
It's gonna take time, harus sabar. Tapi kuncinya latihan ya. Latihan. Karena gini loh, gue percaya kenapa? Lo kalau lihat di YouTube deh, lo search nih ya penyanyi kayak misalkan siapa Ariana Grande gitu, lo lihat dia lagi nungguin rekaman, nungguin syuting, dia ngapain? Dia nyanyi. Dia gak apa-apa selain nyanyi. Mau lagi cek-cek IG gitu, dia nyanyi. Nyanyi tuh buat dia segala-galanya. Makanya kalau kita serius mau nyanyi, kalau Debbie serius mau jadi penyanyi, Debbie bisa nyanyi setiap detik, setiap menit, setiap waktu. Praktis aja gitu ya yang penting ya. Dan pede. Iya, bener banget. Oke, akan aku coba lagi nih ya, akan aku tonton lagi nih vokal coachnya ulang lagi, belajar lagi dari awal ya. Oke. Gue sebenarnya agak penasaran tapi apa ya? Ya gue lucu deh. Kenapa itu namanya false? Itu yang pertanyaan dari dulu ya. Buat gue agak ganggu tapi lucu sih, kenapa sih dia nyebut diri namanya ibu. His name is not sebenarnya kan, cuman ya dan suaranya juga kan nggak false lah gitu. I mean, the guy sings well. Iya. Itu gue juga pengen nanya sih, cuma sayangnya gue belum pernah ketemu beliau. Pengen banget gue nanya. Cuma gue yakin ini pasti nama julukan dari tongkrongan sih menurut gue. Mungkin kayak ini ya, mungkin dari apa namanya? I don't know, kalau apa fans Iwan Fals, I don't mean to offend, cuman rasa penasaran gue dari dulu aja gitu loh, yang nggak pernah. Kebetulan kita lagi ngomongin vokal, latihan musik gitu ya. Mungkin seperti lo bilang, mungkin bercandaan ya. Mungkin awalnya dia memang suaranya nggak bagus, tapi dia mungkin itu jadi jadi kayak pecut buat dia supaya tetap nyanyi dan akhir berkarya lalu sukses dan gitu kali ya. Keren sih kalau gitu. Ada ya ini mungkin beda kasus ya. Cuma menurut gue ya kurang lebih bisa dibilang mirip secara ini ya, yang lo tadi bilang dikecut habis itu bisa jadi bagus. Kalau kita search di YouTube Ed Sheeran before he was famous tuh ada rekamannya, suaranya kayak apa. Iya, aku tahu tuh orang itu. Tahu kan? Iya, makanya coba bedain. Itu tuh bisa terjadi. I mean, kalau ada yang kayak gitu kan outcome-nya bisa dua ya, bisa orang yang jadi langsung mentalnya kena lalu dia Semangat. Langsung ngedrop dan nggak mau lagi karena malu gitu loh, suaranya nggak bagus, atau itu jadi itu tadi jadi pecut. I don't know. Iya, makanya gini, kalau gue prinsip gue gini sih, gue ngelatih vokal itu lumayan ya, udah hampir 20 tahun. Based on my experience, itu gue udah pernah bikin penyanyi nangis udah pernah. Cuman gue berkesimpulan bahwa itu nggak efektif buat menjadikan seseorang penyanyi yang lebih baik. Iya. Memang gini ya, kalau guru vokal tuh identik galak, terutama guru vokal klasik ya. Itu biasanya galak tuh. Wah. Cuman, guru musik emang biasanya galak sih. Betul. Guru piano, guru. Tapi gue bersimpulan lebih efektif kalau lo kasih encouragement daripada lo tekan. Itu lebih bikin murid mau latihan, bikin murid percaya sama diri sendiri. Again, gue bilang 80% nyanyi itu adalah mental. Kalau mental lo oke, mental lo bebas bersuara, you can sing better. Udah gitu aja. So, to me, encouragement works a lot better daripada lo kasih kritik. Oke. Bukannya kritik nggak penting ya, penting, tapi caranya aja. Oke, sebelum closing, what are your top 5 tips untuk orang yang lagi belajar mau nyanyi, sedang belajar nyanyi? Ya, nomor 1, nyanyi setiap saat,
terutama kalau lagi dengerin musik, nyanyi setiap hari. Kedua, nyanyi depan cermin supaya kita aware sama kita sendiri, karena kalau kita udah nyanyi depan orang, kita nggak aware sama aduh muka gue kayak gimana bentuknya, rambut gue, baju gue, kita nggak aware, itu kena mental juga. So kita sering-sering nyanyi depan cermin untuk kita biasa lihat ekspresi kita kalau kita nyanyi, jadi kita punya yang namanya body awareness. Yang ketiga, lo mesti sering-sering merekam diri lo sendiri nyanyi, rekam dan evaluate, karena yang bisa nantinya ultimately yang bisa mengukur kita tuh bagus apa enggak itu adalah kita sendiri. Even though lo punya guru vokal, lo punya apa, tetap itu lo kembali ke selera lo sendiri. So itu nomor 3, rekam dan evaluasi nyanyian lo. Yang keempat, lo mesti denger sebanyak-banyaknya segala macam jenis musik. Lo jangan menutup diri sama segala macam deh, dari jazz, dangdut, Melayu, pop, R&B, soul, semua mesti lo masukin. Semakin banyak input, output lo bakal jadi bagus gitu. Dan yang kelima, subscribe di channel YouTube. Itu dia yang terpenting. Itu dia yang paling utama terakhir ya. Oke, itu top 5 tips dari Indra Aziz untuk orang-orang yang mau belajar vokal untuk nyanyi. Thank you for the part 1. Kita tutup dulu di sini. Nanti kita lanjut lagi bagian kedua. So, thanks Deb, Indra. We'll see you in the next in the second part. Subscribe, like, notify, and share. Yummy, yummy, get your food at the table. Serving up the best, ain't even funny how I am able to run my mouth, scream and shout, please a whole crowd. Get the ladies wet, drip, drip on their nightgowns. My drip colder than the night clouds. I'm saying shiver me timber, I'm worldwide like the iCloud. You'll always be my day one, day zero, and no one's no one. I'm nothing by my. Are you feeling that? The groove moving through your feet. Keep it simple like the ABCs. Can you feel it yet? Got you bouncing off your seat. Keep it going like 1, 2, 3. Come and breathe it in. Leave your worries at home and get entranced by the melody.